Sepasang kekasih sedang memandangi dari kejauhan sebuah kastil yang sangat mewah dan megah. Kastil tersebut merupakan tempat dan wilayah para bangsawan. Kastil tersebut bernama Kastil Tilmon. Kastil itu tidak pernah sekalipun ditaklukkan oleh musuh manapun selama 200 tahun terakhir. Diperkenalkan karakter laki-laki bernama Seimon dan karakter wanita bernama Karatina. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Beralih ke scene yang lain, diperlihatkan karakter bernama Elder yang jenius dalam menulis jurnal tentang sebuah magic teknik yang memanfaatkan golem. Hal tersebut akan merubah dunia. Dan karakter Duke yang merupakan rekan investor dari proyeknya Elder. Dan Duke ini merupakan majikan dari Seimon dan Karantina. Saat ini Seimon dikejutkan dengan datangnya para prajurit yang membawa paksa Karantina di hadapan Duke dan Elder. Seimon sangat kesal melihat kekasihnya dibawa paksa seperti itu. Dan ternyata kekasihnya akan diberikan kepada Elder untuk menjadi pelayan dan pemuas nafsunya Elder. Tak terima dengan keadaan tersebut, Seimon pun mencoba menolong. Tak terima dengan keadaan tersebut, Seimon pun mencoba menolong dan menyerang mereka dengan kekuatannya. Akan tetapi, saat ingin menyerang Duke, mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Seimon duluan dari jarak jauh dan mengenai Seimon hingga ke pental jauh sampai tak sadarkan diri. Di scene lanjutnya Seimon dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah yang dipenuhi dengan tikus-tikus. Sampai hari-hari berlalu, Seimon menangkap salah satu tikus dan memandanginya. Di luar sel tahanan, para penjaga melihat Seimon memegang tikus sambil berkata, "Apakah dia ingin memakan tikus itu?" Tanya salah satu penjaga, dan penjaga lainnya berkata, "Biarkan saja, setidaknya dia membersihkan tempat ini untuk kita." Sepertinya Meije dari White Tower juga tidak berdaya kalau dipenjara seperti ini, ucap salah satu penjaga. Para penjaga memberitahu bahwa jika Seimon mau membantu mereka memanggil golem, akan dijamin untuk dibebaskan langsung. Tapi jika dia tidak mau, kekasihnya akan dibunuh. Dan ternyata salah satu dari penjaga berkata, bukannya kekasihnya sudah mati bunuh diri. Mendengar kabar tersebut, Seimon sangat murka. Tanpa sadar, ia menggunakan kekuatannya yang tersembunyi. Ia menggigit jari jempolnya hingga berdarah. Ia menggunakan darahnya untuk membuat segel dari darahnya untuk mengendalikan para tikus. Penjaga pun terheran-heran melihat keadaan tikus yang bertingkah sangat aneh. Seakan-akan mereka menunggu sesuatu, dan salah satu penjaga menusuk salah satu tikus sampai melukainya. Dan penjaga terkaget-kaget melihat tikus tersebut ternyata memiliki segel di tubuhnya. Di sisi penjaga lain dengan sangat panik melihat Seimon mengeluarkan kekuatannya. Ia membuat segel merah di lantai sel tahanan. Setelah beberapa menit kemudian, para tikus bereaksi seakan tubuh mereka berubah menjadi tikus monster yang sangat ganas dengan segel di badan. Dan matanya menyala merah, penuh amarah. Tiba-tiba, boom! Terjadi ledakan dari dalam sel tahan yang membuat pintu sel hancur, dan Seimon keluar dari sel tahanan, kemudian diikuti dengan munculnya monster yang sangat besar dan kuat mirip seperti tikus titan. Sontak membuat para penjaga tahanan langsung ketakutan. Dengan penuh amarah, monster itu langsung menyerang para penjaga sel tahan dengan menghancurkan tubuh penjaga dengan cakarnya. Dan monster-monster lain bermunculan. Ternyata tidak hanya satu monster, tetapi ada banyak monster. Banyaknya seperti banyaknya tikus-tikus yang ada di area tersebut, Seimon dan monster-monster itu pun menyerang semua penjaga secara membabi buta. Seimon dengan tekadnya akan membalas kematian kekasihnya. Dia berjanji tidak akan menjadi orang lemah lagi. Sampai di aula utama, dia bertemu kembali dengan Duke dan Elder. Elder melihat ini pun langsung berlari panik ketakutan sambil meminta tolong ampuni aku. Sambil memohon ampun dan berjanji akan menjadikan Seimon pimpinan di tempat ini. Ujar Elder. Akan tetapi Seimon tidak memperdulikan Elder, dia langsung membunuh Duke dan Elder, kemudian dia menghancurkan dan membakar semua yang ada. Di scene lain, memperlihatkan Raja mengetahui bahwa ada monster kegelapan yang dipimpin oleh Demon King yang menghancurkan kerajaan Dokedom. Lalu dia mengutus pasukan-pasukannya untuk membantu Ksatria Lakan. Karena menurut Raja Lakan, saat ini pasukan Demon King yang dipenuhi dengan kegelapan telah menginjak-injak tanah dewa dan membantai orang-orang tak bersalah, sekarang telah menghancurkan 2 kerajaan dan 1 Dokedom.
Raja memohon kepada Ksatria Lakan atau Hero Lakan untuk menyelesaikan misi ini membunuh sang Demo King dan selamatkan dunia ini. Hero Lakan langsung mengangkat pedang andalannya dan memimpin pasukannya. Wahai prajurit Lakan yang pemberani cahaya kekaisaran kita telah kehilangan kekuatannya. Tapi kita tidak akan gentar untuk keluarga kita dan untuk takdir dunia. Hari ini kita akan membunuh Demon King, ujar Hero Lakan sambil mengangkat pedangnya. Bersambung. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengikuti kelanjutan ceritanya.